siapa menyangka kemarin diam-diam Astra Honda Motor sudah memberlakukan kembali Red Zone. Ini artinya mereka sedang persiapan produk baru lagi. Kira-kira produk apa? Kita akan coba bedah setelah ini, jangan kemana-mana Cak. Bakal seru banget, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak, ketemu maneh dengan IWB Kang Mas. Sampai atau enggak, ini video IWB buatnya sebenarnya dengan penuh kekesalan, sebenarnya kegergetan bosone. Lagi gimana Cak? IWB sudah buat video yang pertama, ternyata audionya nggak masuk. Jangkrik tenan jadi miso. Jadi ini adalah video kedua. Sebenarnya IWB sudah buat video setengah jam yang tadi ya, sebenarnya ada yang IWB take sebelumnya dan gagal Kang Mas. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa lah, kita coba ulang lagi. Semoga saja ini suara masuk. Kita akan lihat dulu nih, ntar udah ngoceh-ngoceh suaranya nggak masuk kan nyesek banget Cak. Oke Kang Mas, jadi alhamdulillah IWB sekali lagi matur nuwun terhadap semua support Iwan Banaran. Support dari sampean buat Iwan Banaran luar biasa. Pokoknya IWB sudah share ke sampean semuanya mengenai pergerakan Astra Honda Motor, di mana Honda sepertinya memang ngamuk Cak. Tahun 2021 ini mereka sepertinya tidak mau memberikan jeda sedikit pun pada rivalnya. Dan terbukti Cak, dari pantauan Iwan Banaran, dari terawangan IWB lakukan, ternyata IWB kembali menemukan bahwa kemarin tanggal 21 Januari Astra Honda Motor sudah memberlakukan Red Zone kembali di pabrik mereka, cuma tidak di Karang-Serang. Jadi Red Zone-nya dilakukan di pabrik Sunter Astra Honda Motor. Wes, sampai pasti penasaran Red Zone apa? Ini bukan Red Zone ini loh, COVID loh, sampai nantinya guyonannya COVID. Beda Mas. Jadi ini Red Zone adalah zona merah di mana akan ada namanya preparation produk baru, preparation mass production. Dan ini yang kita cukup penasaran. Dalam beberapa bulan terakhir ini, atau selain terawangan dari Iwan Banaran, kedepannya Astra Honda Motor seperti memiliki 3 produk yang akan menyusul setelah CBR. Red Zone ini adalah sebuah fase di mana pabrikan melakukan sterilisasi. Artinya tidak diperkenankan orang tanpa ada otoritas, tanpa ada kepentingan mendekati lokasi ini. Jadi Red Zone ini juga memang kita katakan sebuah strictly forbidden area. Dan yang menarik Cak, dari pantauan dari terawangan Iwan Banaran, IWB menemukan Red Zone Sunter ini dilakukan di tanggal 21 Januari yang kemungkinan besar disinyalir hingga 5 Februari. Artinya ada 15 hari Cak yang dilakukan oleh Astra Honda Motor untuk memberlakukan Red Zone ini. Kalau sudah 15 hari berarti memang ini adalah preparation yang benar-benar serius. Preparation yang sepertinya menuju ke mass production. Kalau kita ngomongin mengenai produk baru, memang ada fase atau level-level yang saya harus tahu. Di luar daripada trial itu ada namanya PP1, PP2, PP3. Ini yang IWB tahu ya. Ini kalau memang salah yang saya ada namanya PP1. PP1 adalah persiapan dari semua operator. Jadi persiapan dari subkon pendukung dan sebagainya. Apakah mereka sudah siap untuk kita menuju yang ke lebih yang serius, ke level yang lebih serius lagi, ke level yang kedua. Pabrikan harus memastikan bahwa semua subkon atau semua vendor atau semua apapun itu, operator, semua pendukung, bahkan internal operator pun siap atau belum. Jadi ada koordinasi yang harus dilakukan oleh mereka sebelum melakukan produksi setelahnya. PP1 biasanya nggak akan lama. Setelah PP1 well done, dinaikkan levelnya menjadi PP2. PP2 ini beda dengan PP1, di mana kalau PP2 biasanya lebih fokus kepada jig atau mesinnya. Untuk membuat komponen casing, mungkin membuat komponen daripada knalpot, pelek, jok, itu kan pasti ada namanya mesin pendukung. Jadi jignya lah, bosnya apa ya? Pokoknya setelah dari operator, kemudian semua pendukung dari mesin dan sebagainya, setelah dari sana kelar, maka akan melangkah ke PP3. PP3 ini final. Artinya dari operator, dari mesin operatornya itu semua sudah siap, maka akan melangkah ke mass production. Mass production biasanya tidak akan langsung ke ribuan, tapi mereka akan membuat semacam sampel. Gak banyak Cak, biasanya 10 hingga 50 unit. Dari sampel sana akan dievaluasi. Ada yang kurang nggak? Ada yang cacat nggak? Atau ada yang kurang sempurna nggak? Kalau sudah oke, dari 50 sampel itu, sudah dicek semuanya, produk itu barulah akan melangkah ke mass production. Jadi yang melangkah yang di atas dari 50 ya, kita ngomongnya 1.500 unit, apalah itulah. Kita tergantung dari produk sendiri. Kalau produk yang Matic bisa lebih banyak daripada yang sport. Jadi itu gambaran daripada langkah
menambah langkah produksi sebuah motor di luar dari trial ya. Trial itu udah lama, udah di belakangnya. Nah sekarang ini sudah red zone. Kalau red zone artinya apa? Red zone ini artinya sudah menuju ke puncaknya, Cak. Jadi ke PP3 selesai, yang artinya mass production. Itulah kenapa IWB share ke sampean semuanya, Kang Mas. Biar sampean tidak ketinggalan kereta, jadi biar sampean tahu perkembangannya. Kalau kita ngomong produk baru, Cak, memang jujur Kang Mas, untuk di tahun 2021 ini IWB banyak menangkap pergerakan agresif dari Astra Honda Motor. Kalau pabrikan lain, IWB nggak menemukan, masih negatif intinya. Karena banyak juga yang nanya, Cak IWB gimana dengan Yamaha, gimana dengan Suzuki, Kawasaki. Jujur Cak, IWB katakan untuk di tahun 2021 ini sepertinya Yamaha sedikit tiarap. Jadi nggak banyak pergerakan IWB tangkap. Ini dari Terawangan ya, kalau salah nyun sewu, namanya juga Terawangan. Jadi event dari R15 pun, kalau sampai nanya apakah ada R15 tahun 2021 ini yang baru, IWB sejauh ini belum menangkap. Jadi sejauh ini masih ya bosone negatif lah, Cak. Sementara sama dengan R25. R25 pun demikian, bosone negatif, Cak. Sebenarnya ada isu-isu yang mengangkat bahwa sepertinya Yamaha mempertimbangkan CP3. Jadi yang menggunakan 3 silinder, tapi kita bahas nantilah, itu kan cukup lemah karena ya kita tahu bahwa isu R25 itu turun naik. Bahkan kemarin kan sampai tahu bahwa IWB sempat membahas mengenai R25M, itu pun ternyata masih dipending. Rumornya demikian, Cak. Jadi masih belum ada kepastian, mengingat sekali lagi ZX25R dilihat penetrasinya seperti apa. Honda pun dan juga Yamaha pun sepertinya juga masih memantau apakah mereka akan duit untuk maju atau untuk terjun juga di 4 silinder. Sepertinya masih ya IWB katakan masih kecil lah untuk saat ini. Ini hanya rumor, Cak. Rumor yang lemah. Jadi IWB nggak akan buat video khusus. Untuk segmen 250cc itu masih sangat lemah. Intinya gitu. Jadi masih belum ada pergerakan yang bisa kita jadikan acuan. Jadi monggo Mas, sampai lupakan saja dulu. Kita fokusnya yang jelas-jelas saja. Yamaha memang saat ini lebih fokus ke maxi scooter, dan sebenarnya kita berharap tidak hanya di situ sih. Kita berharap juga Yamaha sebenarnya fokus ke yang lainnya, karena kita tahu bahwa saat ini yang bergerak itu hanya maxi scooter. Lainnya seperti dibiarkan ya. Sebenarnya sayang banget. Contohnya Fiction sudah jelas sangat sulit untuk bersaing di pasar. Kita tahu di jalan aja jarang, Cak. Cuman saat ini pun juga belum ada pergerakan. Jadi hopefully di tahun 2021 ini Yamaha bergerak di Fiction. Mungkin untuk R25, R15 masih negatif, tapi kita masih mendengar ada sounding bahwa Fiction akan dilakukan sentuhan ulang lah. Jadi ya possibility 50-50. Kita akan lihat nanti, kita akan lihat atau kita buka lagi terawangannya di semester 2, Cak. Kita alon-alon aja. Kita sekarang fokus dulu yang jelas-jelas dulu. Nah, red zone ini dilakukan di pabrik Sunter. Sampean pasti bertanya dan bingung. Cak IWB, pabrik Sunter. Terus AHM itu kan punya pabrik banyak. Ada di Pegangsaan, ada di Sunter, ada juga di Cikarang. Ini yang mana dulu nih? Kalau kita ngelihat secara speknya, kita tahu kan bahwa Cikarang ini Astra Honda Motor meracik mesin atau motor untuk yang segmen entry level skutik. Jadi seperti Genio, Honda Beat, Scoopy, semuanya dikerjakan di sana, di Cikarang. Sementara kalau di Sunter itu tidak, Cak. Di Sunter ini kalau tidak salah menerawang sekali lagi, rata-rata motor sport dan juga skutik 150 atau premiumnya. Jadi kalau kita mau yang premiumnya itu di Sunter. Namun, kalau dari Terawangan Iwan Banaran, Kang Mas, arahnya memang maxi. Artinya apa? Seharusnya red zone ini adalah new PCX 160. Memang kita dibikin rancu dengan pernyataan dari pejabat Astra Honda Motor, yakni Pak Thomas Wijaya, mengatakan bahwa mereka belum akan merubah dari PCX 150. Jadi mereka masih fokus di 150cc. Kata Pak Thomas yang dilansir oleh media-media ini, yang bikin IWB juga puyeng. Cak, aduh ini bener nggak sih? Jangan-jangan Terawangan IWB salah nih. Karena Pak Thomas itu tipikal yang jujur. Contohnya pernah waktu itu IWB interview mengenai Honda Winner atau Supra GTR. Pak Thomas mengatakan bahwa mereka belum tertarik membawa Winner yang di Vietnam dibawa ke sini. Dan nyatanya bener, Cak, terbukti bahwa setelah rilis ya bentuk yang facelift itu bukan yang Winner yang di Vietnam. IWB jadi khawatir apakah jangan-jangan nanti benar-benar yang PCX 50. Kan kita tahu bahwa NMAX ini saat ini the most powerful maxi scooter, dan kita tahu juga bahwa di kelas ini sebenarnya bikers memang menginginkan motor yang powerful. Kita tahu bahwa di sosial media atau sendiri kan power, dan kita maklum lah kalau power pasti kalah PCX, karena kan 159cc 2 katup melawan 155cc 4 katup PVA lagi. Jadi memang harusnya kalah. Oleh karena itu kita akan menarik sekali jika ada PCX 90 nanti lahir, jika saja, karena kan AM membantah. Nah, tapi ya IWB tetap percaya diri bahwa dari Terawangan itu akan menggunakan mesin yang sama dengan Eropa, Jepang, dan juga Thailand, di mana mesin terbaru adalah 160cc 4 katup. Dan tentu saja insya Allah kalau yang benar, IWB akan mencoba untuk ngetes secara drag race antara NMAX dan PCX. Apakah betul mesin terbaru ini powerful atau justru tetap kalah dengan VVA-nya dari Yamaha? Akan menarik sekali nanti kita bahas nanti. Kita akan tunggu saja, Cak. Jadi gitu, Cak. Dari Terawangan, kemungkinan besar adalah PCX 60. Itu dataran IWB. Kenapa IWB yakin? Pertama adalah dari time frame. Jadi dari buku primbon IWB, kalau nggak salah nih ya, nanti nyaris per 1 bulan sekali akan ada new product dari AHM. Time frame yang IWB dapatkan adalah pertama CBR 50, oke. Kedua PCX 160.
Ketiga, CB K15P yang akan rilis. Dan yang keempat adalah, sama tahu nggak Oppo? Vario, Kang Mas, jika tidak salah menerawang. Vario 160, 160. Ibi belum tahu ya kalau Varionya apa 160 atau tetap, tapi rumornya memang basisnya engine dari PCX. Jadi ya ini Ibi nggak katakan yang terawangan ya, ini hanya kelepasan tadi, bener nggaknya Ibi nggak tahu. Karena IBB menerawang belum ada indikasi yang jelas dari Vario apakah 150 tetap atau 160, tepatnya 156. By the way, Honda CBR juga sudah distribusi, Cak. Sampai tunggu saja, karena banyak pertanyaan juga yang di email, Cak IBB kapan CBR akan datang di dealer-dealer, itu kemungkinan besar bulan ini pun sudah distribusi. Jadi kita menemukan ini di beberapa informasi di kanal Iwan Banaran, beberapa dealer di Jabodetabek sudah mendarat. Seharusnya di daerah sampean, mungkin Jawa Tengah, Jawa Timur akan menyusul 1 minggu atau 2 minggu ke depan. Mungkin di Sumatera juga akan menyusul setelahnya. Jadi cukup cepat sih, karena distribusi langsung digenjot oleh Honda. Seperti demikian. Ini mengenai CBR. Jadi sekali video kita langsung mengarungi semuanya, kita jabarin semuanya biar sampean tidak penasaran. Red Zone sudah diberlakukan oleh Astra Honda Motor mulai tanggal 21 Januari hingga 5 Februari. Red Zone indikasinya akan ada produk baru lagi setelah CBR 150R K45R. Jadi ini adalah persiapan atau preparation new product yang akan dirilis Februari. Kemungkinan besar adalah Februari, sama catat nih. Jadi Cak, monggo ditunggu karena kemungkinan besar Astra Honda Motor akan memiliki produk baru lagi di bulan depan, di bulan Februari. Kapan tepatnya Ibu nggak tahu. Yang pasti preparation sudah jalan, persiapan sudah jalan, mass production sudah dipersiapkan. Apakah ini PCX atau CB yang baru? Kita tunggu saja Kang Mas. Tapi sekali lagi kalau Iwan Banaran tetap yakin bahwa itu adalah PCX 160. Semoga saja tidak 150. Kita jadi ikutin saja di global produk yang di Thailand, di Eropa biar seru. Dan jika memang nanti Honda bisa powerful, nanti ada persaingannya seru, Cak. Jadi kalau pabrikan lain memiliki produk yang powerful, maka lainnya akan mengikuti. Jadi kita yang diuntungkan. Jadi ngono Cak ya. Sekilas informasi WB. Mohon maaf kalau mungkin yang video kedua ini nggak sempurna karena mungkin sudah capek tadi yang video setengah jam ngoceh, ternyata nggak masuk mic-nya. Aduh, jangan bener-bener cekot-cekot dia sih. Jadi ngono Mas ya, matur nuwun sekali lagi. Kalau sampean suka video ini, pokoknya sampean ikuti Benaran biar sampean ketinggalan kereta. Sekali lagi kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa Cak, sampean sholat lima waktu karena itu yang paling penting, jangan pernah tinggalkan Kang Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jos Gandos.